Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk penjelasan yang pertama yaitu mengenai alam semesta. Bahwasannya kita tahu sendiri alam semesta itu di dalamnya terdapat sekali macam, jenis, dan ciri bentuk dari makhluk hidup. Nah, salah satu makhluk hidup yang hidup di alam semesta ini ya kita sebagai manusia. Nah, di sini juga karena memang adanya keterbatasan untuk menuntut manusia berpikir dan berpikir, maka lahirlah metode-metode atau teori-teori yang menjelaskan atau melengkapi teori-teori yang sebelumnya itu kurang lengkap atau kurang jelas. Nah, karena memang kita sekarang sedang mempelajari alam semesta, ya terutama ada ilmu khusus untuk mempelajari alam semesta itu tersebut. Ilmu ini disebut dengan ilmu kosmologi. Nah, jadi ilmu kosmologi itu adalah ilmu untuk mempelajari mengenai sifat, evolusi, serta asal-muasal alam semesta. Kemudian ada beberapa teori mengenai alam semesta itu sendiri. Yang pertama itu ada teori Big Bang. Teori ini ditemukan oleh seorang ilmuwan yang berasal dari Belgia, yaitu A.B. Lemaitre pada tahun 1927. Bahwa menurut teori Big Bang ini alam semesta berasal dari keadaan panas dan padat yang mengalami ledakan yang dahsyat dan mengembang. Kemudian semua galaksi di alam semesta itu memuai kemudian menjauhi dari pusat ledakan. Pada model Big Bang ini bahwa alam semesta itu berasal dari ledakan sebuah konsentrasi materi tunggal yang berasal dari miliaran tahun yang lalu, sehingga lama-kelamaan itu menjadi lebih dingin seperti sekarang ini. Nah, mengenai teori Big Bang, banyak yang bertanya di mana sih dentuman besar itu terjadi. Nah, pertanyaan itu mungkin muncul akibat pada saat terjadi ledakan, itu susunan Big Bang merupakan seluruh alam semesta. Tidak terbayangkan kan? Nah, ledakan itu juga tidak melemparkan materi ke ruangan, serta ruangan mengembangkan dengan waktu tertentu dan terbentuklah alam semesta. Ya, seperti kita contohkan ya, pada balon. Ketika balon itu kan padat. Nah, ketika kita tiup, maka akan membesar, akan menghasilkan gas panas. Maka selanjutnya itu akan meledak seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada teori keadaan lunak. Teori keadaan lunak ini dikemukakan oleh ilmuwan dari Universitas Cambridge pada tahun 1948, yaitu oleh H. Bondi, kemudian T. Gold, dan F. Hale. Bahwa menurut teori keadaan lunak ini alam semesta itu tidak ada awal dan akhirnya, serta selalu tetap seperti sekarang, dan materi yang ada selalu terus-menerus datang berbentuk atom hidrogen dalam angkasa membentuk galaksi baru, serta menggantikan galaksi lama yang bergerak menjauhi dari pusat alam semesta seperti itu. Yang selanjutnya itu ada teori osilasi. Nah, kita ketahui dulu apa sih teori osilasi itu. Nah, jadi teori osilasi itu lebih kepada getaran atau peristiwa terjadi secara berkala. Getaran itu terjadi bisa dari atas ke bawah atau sebaliknya, dan dari kiri ke kanan. Nah, mungkin teori ini hampir sama ya dari teori yang kedua, yaitu teori keadaan lunak, yang dimana teori ini alam semesta itu tidak ada awalan dan akhirnya, serta alam semesta itu tidak konstan, melainkan berekspansi yang dimulai dengan Big Bang yang tadi, teori yang pertama. Jadi alam semesta ini mungkin dimulai dengan dentuman yang besar dan mungkin berada dalam keadaan berosilasi atau yang tadi dari getaran itu. Seperti itu. Terima kasih. Poin yang selanjutnya ialah mengenai tata surya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa tata surya itu terdiri dari matahari, planet-planet, serta benda angkasa lainnya seperti satelit, komet, meteor, dan asteroid. Nah, tata surya ini dibentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, yang mana merupakan hasil penggumpalan gas debu di angkasa yang membentuk matahari serta planet-planet yang mengitari matahari. Nah, ada dua paham yang berhubungan dengan tata surya, yaitu yang pertama, paham geosentris, yang mana paham ini beranggapan bahwa bumi merupakan pusat dari jagat raya. Yang kedua ialah paham heliosentris, di mana paham ini
yang menjadi pusat jagat raya Ialah matahari. Nah, namun pada tahun 1609, Galileo menemukan teleskop. Melalui pengamatan dengan teleskop ini, ia menarik kesimpulan bahwa yang menjadi pusat dari tata surya bukanlah bumi, melainkan matahari. Poin yang selanjutnya mengenai teori-teori yang menjelaskan terbentuknya tata surya. Teori yang pertama ialah teori nebula atau teori kondensasi yang dicetuskan oleh Immanuel Kant dan Laplace. Teori ini mengatakan pada mulanya terdapat massa kabut gas yang luas dan tipis. Kabut gas tersebut berputar lambat ke arah dalam. Nah, lama-kelamaan massa jenis kabut gas tersebut menjadi semakin tinggi sehingga membentuk inti massa di beberapa tempat. Inti massa di tengah memiliki suhu yang tinggi dan berpijar membentuk matahari. Sedangkan inti massa di tepinya mengalami pendinginan dan menjadi planet. Nah, teori yang kedua ialah teori planetesimal. Dicetuskan oleh Thomas dan Forest. Teori ini mengemukakan bahwa planet-planet terbentuk dari benda padat yang telah ada sebelumnya. Jadi, pada awalnya memang sudah ada matahari, lalu ada bintang lain yang lewat, itu membuat sebagian massa mataharinya tertarik, lalu membentuk butiran-butiran material padat yang disebut dengan planetesimal. Nah, planetesimal ini ada yang bergabung dan membentuk planet, ada juga yang tidak bergabung dan membentuk benda-benda lainnya seperti asteroid. Teori yang ketiga ialah teori pasang surut, dikemukakan oleh James dan Harold. Teori ini menyebut bahwa planet dan benda angkasa yang ada di udara terbentuk karena mendekatnya bintang lain kepada matahari. Keadaan ini menyebabkan terjadinya gaya tarik-menarik di antara kedua benda tersebut. Nah, sebagian massa matahari yang tertinggal di angkasa membentuk cerutu. Setelah sekian lama, gumpalan itu menjadi beku sehingga membentuk planet dan benda-benda angkasa lainnya. Pada bagian tengah cerutu ukurannya besar, sedangkan pada bagian ujung dan pangkalnya kecil. Selanjutnya mengenai karakteristik matahari sebagai anggota tata surya. Yang pertama, cahaya matahari pada siang hari terasa lebih panas dibandingkan pada pagi atau sore hari. Hal ini dikarenakan pada waktu siang hari, cahaya matahari yang menuju ke bumi itu arahnya tegak lurus. Sedangkan pada pagi atau sore hari, arahnya tidak tegak lurus, melainkan condong atau miring. Nah, yang kedua, matahari dapat memancarkan cahayanya sendiri. Oleh karena itulah, matahari dikelompokkan dalam kelompok bintang. Yang ketiga, matahari terdiri dari beberapa lapisan, yaitu inti, yang kedua korona yang merupakan lapisan paling luar yang berbentuk gas, yang ketiga fotosfer yang merupakan permukaan matahari yang dapat memancarkan cahaya yang sangat kuat. Yang keempat, kromosfer yang merupakan gas yang bertindak sebagai atmosfer matahari. Nah, jadi planet itu diambil dari bahasa Yunani, yaitu Asteres Planetae, yang berarti bintang pengelana. Hal ini disebabkan karena planet dari waktu ke waktu selalu berpindah-pindah dari rasi bintang satu ke rasi bintang yang lain. Nah, menurut International Astronomy Union, sampai saat ini dikenal ada 9 planet, yaitu yang pertama, Merkurius, merupakan planet terkecil dan sinarnya paling lemah. Planet ini letaknya paling dekat dengan matahari, yang jaraknya sekitar 150 juta kilometer. Karena itu, planet ini tidak ada udara dan tidak ada air. Yang kedua, Venus, merupakan planet yang paling terang setelah matahari dan bulan, sehingga planet ini sering disebut sebagai planet senja. Nah, planet Venus ini sering nampak pada pagi dan sore hari, yang sering dikenal sebagai bintang kejora. Yang ketiga, Bumi, merupakan planet ketiga dalam tata surya. Jarak Bumi ke matahari sekitar 150 juta kilometer. Bumi berorientasi sekitar 23 jam 56 menit yang dibulatkan menjadi 24 jam
dari barat ke timur. Sedangkan revolusi bumi yaitu sekitar 365,3 hari. Lapisan yang melindungi bumi disebut atmosfer. Atmosfer tersusun oleh beberapa gas, yaitu gas nitrogen 78%, oksigen 21%, dan gas argon 0,09%, dan sisanya adalah karbon dioksida. Nah, bumi ini mempunyai satelit yaitu bulan. Revolusi bulan 27,3 hari dengan jarak sekitar 384.400 km. Yang keempat, planet Mars. Nah, planet ini adalah planet yang paling dekat dengan matahari dengan jarak sekitar 228 juta kilometer. Warna Mars ini kemerah-merahan. Mars ini lebih kecil daripada bumi. Suhu udara di planet Mars ini rendah. Dan Mars ini punya 2 satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Planet Mars dapat mengelilingi matahari dalam waktu 686 hari. Yang kelima, planet Jupiter. Nah, planet Jupiter ini merupakan planet kelima terdekat dari matahari yang ukurannya paling besar. Planet Jupiter ini berorientasi 9 jam 50 menit. Jarak antara Jupiter dan matahari sekitar 780 juta kilometer. Revolusinya 18,86 tahun. Jupiter ini merupakan planet yang rotasinya tercepat. Yang keenam, Saturnus. Planet Saturnus ini merupakan planet kedua terbesar setelah Jupiter. Jarak antara Saturnus dengan matahari 1425 juta kilometer. Planet ini dilingkari dengan cincin raksasa yang merupakan butiran-butiran es. Saturnus berevolusi 29,46 tahun dan berotasi selama 10,14 jam. Yang ketujuh, planet Uranus. Planet ini letaknya sangat jauh dari matahari, yaitu 2.880 juta kilometer dengan diameter mencapai 51.118 kilometer. Rotasi Uranus adalah 17,25 hari. Revolusinya yaitu 84 tahun. Planet ini terdiri dari gas hidrogen. Planet ini juga sangat dingin dengan suhu 233 derajat Celcius. Yang kedelapan yaitu planet Neptunus. Neptunus ini merupakan planet yang lebih kecil daripada Uranus. Jaraknya yang sangat jauh tidak bisa dilihat oleh manusia. Jarak dengan matahari yaitu 4.510 juta kilometer. Rotasinya 16,1 jam. Dan revolusinya yaitu 184,8 tahun. Bentuk permukaannya hampir sama dengan bulan dan terdapat lapisan tipis silikat. Yang terakhir adalah planet Pluto. Planet ini jaraknya sangat jauh dengan matahari, yaitu 5.920 juta kilometer. Planet ini adalah planet yang paling kecil, disebut juga dengan satelit Neptunus. Rotasi Pluto yaitu 6,3 hari dan revolusinya yaitu 248 tahun. Selanjutnya adalah bintang. Bintang merupakan susunan dari beberapa gas seperti gas hidrogen 94%, helium 5%, dan 1% unsur lainnya. Temperatur bintang bervariasi dari 2273 derajat Celcius sampai 5273 derajat Celcius. Massa bintang 0,1 sampai 5 kali massa matahari. Jutaan bintang yang bergabung disebut dengan galaksi. Salah satu anggota galaksi dinamakan Bima Sakti. Bima Sakti merupakan galaksi yang sangat besar. Diameter galaksi Bima Sakti yaitu 80.000 tahun cahaya. Galaksi dikenal sebagai tipe utama struktur alam semesta. Ada macam-macam bentuk galaksi. Yang pertama, galaksi berbentuk spiral. Galaksi ini merupakan bentuk umum yang dikenal manusia, kira-kira 75%. Galaksi ini terdiri dari galaksi Bima Sakti dan galaksi Andromeda. Rotasi kecepatannya pun berbeda-beda. Selanjutnya adalah galaksi berbentuk elips. Nah, galaksi ini ada yang berbentuk bundar, ada pula yang berbentuk bola pepak. Galaksi elips ini terdapat pada bintang Virgo. Terakhir ada galaksi tak beraturan. Galaksi ini tidak simetris dan tidak punya bentuk khusus. Materinya terdiri dari gas dan debu-debu. Nama galaksi ini tidak beraturan adalah galaksi Magellan besar dan Magellan kecil. Galaksi ini terdekat dengan galaksi Bima Sakti.
Baik, yang selanjutnya yaitu ada komet. Nah, komet ini merupakan benda angkasa yang ukurannya relatif kecil. Komet ini sering disebut sebagai bintang berekor. Nah, ekor pada komet ini juga memiliki cahaya dan ukurannya pun sangat panjang, bahkan bisa mencapai puluhan juta kilometer. Nah, komet ini terdiri dari dua bagian, ada kepala dan juga ekor. Nah, pada dasarnya ekor ini merupakan bagian dari kepala yang terlempar akibat gaya dorong matahari. Nah, ekor komet itu merupakan ekor komet terbentuk dari gas dan koma yang selalu menunjuk ke arah yang berlawanan dengan matahari. Komet itu ada yang memiliki satu jenis ekor dan ada yang memiliki dua jenis ekor, atau yang disebut dengan komet berekor ganda. Nah, yang selanjutnya ada meteor. Meteor ini sering disebut sebagai bintang jatuh. Hal ini disebabkan karena benda di angkasa ada kalanya itu tertarik oleh gaya tarik bumi, sehingga masuk ke dalam atmosfer bumi yang kemudian bergesekan dengan udara, sehingga menjadi panas dan berpijar, yang nampak seperti bintang jatuh. Nah, meteor yang jatuh jika kita lihat itu akan mempunyai cahaya yang melewati langit seperti bola api. Nah, sebelum sampai ke bumi, biasanya meteor itu hancur di udara. Nah, pecahan meteor ini sering disebut sebagai batu meteor atau meteorit yang sangat keras. Nah, di dalamnya itu terkandung nikel, besi, silsium, magnesium, dan aluminium. Nah, yang terakhir ada asteroid. Asteroid ini merupakan planet-planet yang berukuran kecil yang lintasannya berada di antara planet dalam atau Mars dan planet luar atau Jupiter. Nah, asteroid yang terdapat di luar angkasa itu jumlahnya sangat banyak. Tetapi pada saat ini telah direkam ribuan asteroid beserta orbitnya. Nah, orbit asteroid ini kebanyakan berada di antara orbit planet Mars dan planet Jupiter. Nah, begitu teman-teman. Terima kasih.